Ya, insya Allah kita akan ngobrol nih. Ya kadang kan ada karakter-karakter yang dimana suatu SDM itu temperamental ataupun mungkin karakternya tuh keras banget gitu loh. Dan dia mungkin nggak bisa dinasihati. Itu gimana Min ini? Karena kadang juga masih belum bisa menemukan solusinya gitu loh. Dengan watak-watak yang maaf nih agak rasanya. Kalau dinasihatin takutnya mereka malah mengamuk. Kita juga sebagai manusia, sisi manusia kadang takut juga kan. Nanti ya mungkin diancam. Mending kalau diancam, kalau jadi berantem langsung gara-gara seperti itu kan kita takut juga nih ini. Gimana penyikapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendekatan setiap orang itu berbeda. Ya. Jadi emang kemampuan psikologi kita itu perlu kepekaan psikologi kita kepada orang lain itu harus dibangun, harus ditumbuhkan. Ya itu setiap orang itu kita pendekatannya itu berbeda. Karena setiap orang punya beda karakter, latar belakang, pendidikan itu berarti itu harus mengetahui semua hal itu. Ya. Ya sebetulnya berarti sebelum menasihati atau memanggil sebetulnya gini, masalah, dengan kita berinteraksi setiap hari dengan mereka, kita bisa memahami nih dalam sebuah rapat aja, ya kan kita bisa paham si A karakternya begini, si B karakternya begini, ya kan? Nah dari situ kita bisa melakukan satu analisis pribadi gitu. Oh si A nih kalau karakternya keras, pendekatannya begini. Misalnya apa nih? Kalau ente melihat langsung, kan begininya itu tanda tanya gitu. Kamu tanya ya. Jadi tahu ya. Jadi orang yang dengan karakter keras nggak bisa dia dikerasin lagi. Kita bisa tegas tapi dengan cara yang lembut. Misalnya, ya kita sampaikan. Kita sampaikan misalnya teguran secara lisan. Kita nggak bisa nih orang ini kita tegur secara lisan dengan marah-marah. Pendekatan dari hati ke hati, memberontak mana? Sentuh hatinya. Iya. Dengan cara pertama antum sebenarnya bagus. Nah, mana yang mulai apresiasi dulu. Antum tuh luar biasa. Antum punya potensi yang buat aneh tuh manfaat yang besar. Antum tuh seperti Umar. Masya. Ya kan? Bener. Kira-kira gimana dia? Senang. Hatinya setiap orang itu pasti kalau dipuji itu senang. Itu manusia banget. Manusia itu senang dipuji. Tapi punten. Aneh mau kasih tahu, aneh mau sampai. Boleh nggak aneh mau kasih masukan buat ini buat gue kan juga ke depan. Nah, kasihlah masukan. Apa yang menjadi masalah dia gitu kan. Kalau bisa antum dengan pimpinan komunikasinya yang lebih humanis lagi lah, lebih bagus lagi. Aku udah bagus tapi aku begitu ya. Iya. Pertama apresiasi itu jangan langsung dicaci maki ini. Ente ini gimana sih? Jangan kan dengan orang dengan karakter keras, orang yang pendiam pun akan meledak. Iya. Jadi memang komunikasi itu penting. Memahami psikologi manusia itu penting. Memahami karakter tiap orang, tiap individu itu penting karena itu ya lihatlah bagaimana Rasulullah itu membina sahabat-sahabatnya, ya, dengan potensi A, dengan potensi B. Bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya berbeda dengan perlakuan Rasulullah kepada Arab Badui misalnya. Karena tingkat intelijensi tiap orang berbeda, latar belakang orang berbeda. Rasulullah paham betul tiap individu sahabat-sahabat itu paham betul sampai apa yang ada di kantong sakunya tahu. Ma'rifatul sahabat. Iya kan? Iya benar. Sangat mengenal bener. gitu. Makanya yang ada Arab Badui itu yang kencing di masjid itu Rasulullah bukan langsung menegurnya, mendiamkannya dulu sampai selesai ya. Beda dengan sahabat kan. Iya. Bagaimana sahabat? Kalau sahabat mau langsung negur gitu aja kan, enggak. Jadi nah itu kan psikologi ya. Kemampuan Rasulullah meredam emosinya, ya kan? Terus kemudian mengaplikasikannya ke Arab Badui tersebut. Ya. Berarti nggak bisa ya orang-orang kali situ dengan frontal itu nggak bisa banget. Nggak bisa. Ibaratnya batu dengan batu hancur keduanya gitu.
kalau yang orang baperan ini sekarang beda lagi nih, orang itu baper banget. Jadi kalau dinasihatin itu nangis, baper, akhirnya besoknya mungkin nggak mau kerja ataupun nggak mau di sana lagi. Jadi gampang banget tersentuh hatinya gitu dengan masukan, padahal masukannya itu baik tapi dia nggak bisa menerimanya karena kenapa? Karena sifat baper itu. Gimana tuh kalau Amin Huten? Ya, orang yang baper, orang-orang yang baper kita itu tetap juga harus punya sikap tegas juga, tegas yang terukur. Contohnya biar ada gambaran ya, ini tegas yang terukur gimana gitu. Ya artinya kan gini, yang paham si A, si B itu kan pimpinan, ya kan? Oh dia bapernya seperti ini, gitu. Tapi ada sisi apa yang bisa disentuh? Wes, keren. Mantap nih, benar-benar nih. Setiap orang itu, iya benar-benar. siapapun dia gitu ya, Iya. ada sisi positifnya. Iya benar, Gitu. Masya Allah. Ini belum kepikiran malah begitu ya. Jadi yang tadi di awal kita bisa bicara positifnya dulu. Positifnya ya. Karena setiap orang itu ada sisi positif. Berarti menegurnya dengan cara Ya itu kita bangun sisi positifnya, kita sampaikan antum tuh begini, baik, luar biasa. Tapi ya itu gitu. Tapi kalau yang masih baper menjadi lagi, kalau baper lagi misalnya dia digituin aja langsung, aduh, langsung gimana ya, langsung emosi gitu loh. Bisa dibilang. ya. Nah, udah Ya, tetap jadi dia kan apresiasi, gini. dikasih dikit lagi udah senang, digituin lagi Jadi dia gini, baper. ada orang-orang yang memang bisa dibina. Dibiasakan. Kalau nggak bisa juga ya memang sudah karakternya. Jadi emang kita juga harus tegakkan disiplin kalau sudah. Berarti seperti itu. dikeluarin. Ya artinya kan Mungkin nggak tepat gitu ya. artinya kan gini, kita butuh teamwork yang bagus kan gitu. Benar. Sehingga tujuan daripada visi misi lembaga atau instansi itu berjalan dengan efektif kan gitu. Nah kalau misalnya ada 1-2 orang yang memang tidak bekerja dengan baik, kan ini menjadi masalah. Gitu. Berarti kalau menurut ente sendiri dengan satu orang itu ya nggak masalah kalau saya dikeluarin jadi bahasa Nggak kasar. masalah, ya nggak masalah. Artinya mungkin kan orang itu bisa aja, nih pasnya seharusnya dia tuh misalnya bukan bekerja secara tim, tapi dia individual. Gitu. Kan ada orang yang bagus secara personal tapi tidak bagus teamworknya. Jadi ya itu Berarti bagaimana kita memahami tiap individu sehingga nanti kita bisa dengan tepat memberikan masukan, memberikan reward and punishment-nya. bener. Berarti Udah, ente, kalau seandainya udah pendekatan apresiasi, tapi kalau seandainya misalnya dikasih tahu pun masih baper dan sebagainya, masih belum menerima, yang lebih baik mencari guru baru yang bisa menerima gitu ya intinya. Ya artinya kan kita harus membangun teamwork yang bagus, yang sehat. Nah, bener. Ya mungkin dia pasnya di luar sana gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi wira swasta kah atau apa gitu. Iya. Insya Allah. Oke gitu dulu mungkin Aminah ini biar jadi pembelajaran ya, terutama yang sudah mendapatkan posisi ya, ataupun mungkin yang mungkin punya mengetahui suatu organisasi dan sebagainya, yang dimana punya ekornya, punya di bawahnya ya, cara seperti itu mungkin sudut pandang sama ini. Oke, barakallahu fiikum, semoga bermanfaat ya untuk semuanya dan bisa lebih baik lagi. Itu saja. I'm Azam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.